Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis 25 Agustus 2022, bersama-sama kita kembali mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Nah, Ibu Bapak, Saudaraku, tema yang menarik akan kita ikuti bersama-sama yaitu tentang kedewasaan rohani. Nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari surat 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mengawali kalam saat ini dengan membuka hati kita melalui nyanyian PKJ 201. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Bait yang kedua, ayo kita nyanyi bersama-sama. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Kami sangat bersyukur untuk acara kalam online yang boleh kami ikuti dari tempat kami masing-masing berada. Tuhan, perlengkapi hamba-Mu untuk membawakan firman-Mu, dan biarlah kami semua yang mengikuti acara ini sungguh diberkati dengan pertumbuhan iman kami, semakin didewasakan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami rindukan firman-Mu, kami sambut sabda-Mu,
Berbicaralah kepada kami siap sedia merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, tema yang menarik, kedewasaan rohani. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bareng-bareng membaca mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, ayo kita baca demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, tema yang menarik tentang kedewasaan rohani akan kita renungkan bersama. Ya, bicara tentang kedewasaan rohani, mengingatkan kita saat kita ulang tahun bertambah umur. Nah, ada musik tentang ulang tahun yang menarik. Yuk kita lihat. Gembira kalau ulang tahun ya. Ada lagi cara merayakan kebahagiaan ulang tahun seperti video berikut ini. Menarik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to you. Cingpong. Keren. Ya, ulang tahun membuat kita merasa tambah umur. Mestinya tambah dewasa. Tapi betulkah kehidupan iman kita juga bertambah dewasa? Apa kata firman Tuhan? Ayo, saya ajak ibu bapak saudara-saudari bareng-bareng dengan saya membaca 1 Korintus 13 ayat 11 bagian A lebih dahulu ya. Ayo sama-sama kita baca begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik. Masa kecil kita ingat bahwa kita ini dulu masih kekanak-kanakan ya. Apa-apa gampang takut gitu ya. Saya punya video yang menunjukkan kanak-kanak itu takut dengan bayangan sendiri saja bisa takut ya. Kayak apa videonya? Lihatlah. Ya, melihat bayangan sendiri saja takut ya. Atau kita lihat kanak-kanak itu masih saja takut dengan seekor ayam jago. Ya, kalau tadi kan cewek takut dengan bayangan sendiri. Kalau anak cowok apa juga penakut Pak Pendeta? Coba kita lihat video ini. Ternyata dikejar ayam jago pun takut dan kepingin nangis gitu ya. Saudaraku, kita juga bisa melihat kanak-kanak mungkin maksudnya kepingin membantu mamahnya mencuci piring, mencuci gelas. Tapi apa yang dilakukan kalau seorang kanak-kanak membantu orang tuanya? Lihatlah video ini. Wer will fleißige Handwerker sehen
sambil menyanyi, sambil bersih-bersih. Tapi coba kita lihat apa yang dibersihkan. Mamanya mula-mula seneng ya. Betapa kaget. Ternyata yang dicuci adalah laptop. Ya, mamanya kaget sekali. Mosok laptop dicuci pakai air, pakai sabun. Ya, saudaraku terkasih. Masa hidup sebagai anak kecil itu menarik. Tapi Tuhan kasih kepada kita pertambahan umur. Masalahnya, apakah betul seiring pertambahan umur kita, kita juga bertumbuh menjadi dewasa? Bagaimana cara Allah memproses hidup kita menjadi dewasa? Indah sekali ketika dituliskan bahwa kita perlu menyadari Allah memproses kedewasaan hidup kita itu justru melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ada saja orang yang bisa melukai perasaan hati ini. Ada orang yang menyakiti kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berharap bahwa kita akan tinggal di sebuah tempat di mana kita tidak akan ketemu dengan orang yang tidak bisa mengecewakan kita. Enggak ada itu. Ya, jadikanlah perjalanan hidup kita ini sebagai sekolah kehidupan. Ya, dan hal ini pasti Tuhan maksudkan agar umur hidup kita dapat digunakan untuk membawa diri mengikuti proses kedewasaan rohani yang makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, bagi orang yang menganggap perjalanan hidupnya itu hanyalah kesempatan untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan dan tidak pernah berharap supaya aku jangan sampai dilukai orang, pasti orang ini tidak akan pernah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini? Ayo kita baca 1 Korintus 13 ayat 11b. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudaraku terkasih, saya mau tunjukkan apa yang terjadi dalam masa pandemi kemarin ini. Bahwa ternyata kita ini hidup di dunia yang gampang frustrasi. Ya. Ditemukan sebuah pemberitahuan bahwa pasien rumah sakit jiwa di Banyumas itu meningkat. Sempat dituliskan di ruang Sakura RSUD Banyumas saat ini dirawat 114 pasien gangguan jiwa. Padahal kapasitas ideal hanya untuk 60 pasien saja. Artinya kelebihan, hampir separuh lebih kapasitas ruangan ini. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, data ini mengatakan ironisnya bahwa sebagian besar penderita gangguan jiwa ini adalah warga yang terkena dampak pandemi yang semakin berat waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih, kadangkala dalam kehidupan ini kita pun mengalami goncangan-goncangan secara batin. Hidup yang keras dan sulit. Sampai-sampai ada orang yang merasa, kenapa kok hidupku ini tidak bisa tidur dengan nyenyak? Ya. Diceritakan ada seorang yang senang untuk menunda-nunda. Bagaimana ceritanya? Ya. Laki-laki yang satu ini bercerita kepada dokter yang akan memeriksanya. Pak dokter, sudah 1 minggu saya terganggu tidurnya. Kenapa? Kok bisa terganggu tidur? Lalu pria ini mengatakan, gini Pak dokter, tiap kali aku memejamkan mata, aku itu melihat tikus-tikus berkeliaran. Ya. Dokternya tanya, ngapain tikus-tikus kok berlari-larian berkejar-kejaran? Laki-laki ini bercerita, aku melihat tikus-tikus itu sedang bermain sepak bola Pak dokter.
Lalu dokter ini mengatakan, Pak, berarti Bapak ini menderita gangguan imajinasi yang serius. Ya. Nah, aku mau kasih resep obat penenang, obat tidur, supaya Bapak bisa tidur lagi dengan nyenyak, dengan nyaman. Tapi ternyata pria ini menolak dan mengatakan, Pak dokter, jangan paksa aku minum obat ini malam ini ya. Loh, kenapa? Malam ini diminum saja biar bisa tidur nyenyak. Apa jawab pria ini? Gini loh Pak dokter, malam ini adalah pertandingan final sepak bola tikus-tikus tadi Pak dokter. Ya, saudaraku, kadangkala dalam hidup ini justru harusnya segera dipulihkan, tapi memilih menunda-nunda. Ya, harusnya kita ini menjadi sosok orang-orang yang dewasa, tapi kita masih terikat dengan sifat-sifat kekanak-kanaan kita. Nah, Rasul Paulus menggambarkan dengan begitu indah dalam pasal 13 ayat 12. Ya, yuk kita baca bareng-bareng ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau Rasul Paulus katakan, kehidupanku saat ini kalau diproses menjadi dewasa sekalipun, itu baru samar-samar. Semua sedang dalam proses, belum mencapai hasil final. Ya, izinkan Tuhan terus memproses hidupku. Seperti apa cara memproses kehidupan ini? That word is startling. Startling, You'll notice that if you remove mengejutkan the L, artinya. you are Diambil left with sekarang starting. hurufnya tinggal starting, memulai. Then, if you remove the T Diambil here, satu huruf lagi, you are left with jadi staring. staring, membintangi. Then, if you remove the A, Diambil lagi you are left with jadi string. string, artinya senar. Next, if you remove the R, Diambil you lagi have sting. sting, artinya sengatan. Then, if you remove the T, Diambil you have lagi sing. jadi sing, menyanyi. remove the G, you have sin. Diambil lagi sin, Remove the artinya S. dosa. In. Diambil in, Now, if you remove the N, artinya you're di left dalam. with I. dan tinggal satu All huruf, of those I, are English words. saya. Menarik sekali. Bagaimana video ini menunjukkan pada saudara dan saya. Satu kata dalam bahasa Inggris, startling, artinya mengejutkan. Diambil huruf L-nya, jadi starting, memulai. Diambil huruf T-nya, jadi staring, artinya membintangi. Diambil huruf A-nya, jadi string, artinya senar. Diambil huruf R-nya, jadi sting, artinya sengatan. Diambil huruf T-nya, jadi sing, artinya menyanyi. Diambil huruf G-nya, jadi sin, artinya dosa. Diambil huruf S-nya, tinggal in, artinya di dalam. Dan diambil huruf N-nya, tinggal I, artinya aku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kehidupan kita diproses oleh Tuhan, dibentuk mana yang perlu dibuang satu persatu, supaya semakin menjadi dewasa. Bagaimana hasil akhirnya? Rasul Paulus tunjukkan pada ayat 13. Yuk kita baca bareng-bareng demikian ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, seperti apakah arti firman Tuhan ini dapat diterjemahkan untuk kehidupan pertumbuhan rohani kita, kedewasaan rohani kita? Saya tertarik dengan sebuah video tentang seorang laki-laki yang sudah lanjut umur,
80 tahun umurnya. Ia punya semangat, masih punya perjuangan bahwa aku tidak boleh berhenti untuk terus bertumbuh. Namanya Wang Desun. Menarik. Dia mau tunjukkan umur bukan alasan untuk berhenti belajar. Bagaimana aku punya cara pandang terhadap kehidupan akan menentukan kualitas hidup dan sukses yang akan kita nikmati. Ayo kita lihat videonya berikut ini. 我是王德顺，地地道道的沈阳人。一场 T 台走秀，让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语；49岁创造了造型哑剧。到北京，成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说冷。我是王德顺，我是最炫东北人。 Puji Tuhan. Sekarang kita bisa belajar. Apakah seiring pertambahan umurku, kehidupan imanku juga semakin bertumbuh. Kedewasaan rohani menjadi milik kehidupanku ini. Ayo kita sama-sama memproses kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membentuk hidup kita semakin dewasa dalam segala-galanya. Amin. Kita tanggapi firman ini dengan nyanyian PKJ 201. Sering kutanya pada diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap, dikala hariku makin senja. Jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup. Sering meratap mengeluh, dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Bait yang kedua, ayo kita nyanyi bersama-sama. Dikala matahari terbenam,
surga datang mempelai. Apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita tutup dalam doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti kalam hari ini. Biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Kami mendoakan sahabat-sahabat kami yang mengikuti dari berbagai tempat. Tuhan telah bersabda, Tuhan menegur kehidupan kami, semakin bertambah umur kami, semakin perlu kami bertambah di dalam kedewasaan rohani kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk dapat mengampuni orang yang telah menyakiti dan mengecewakan hidup kami. Ajari kami dapat melihat bahwa inilah cara Tuhan membentuk hidup kami semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami boleh berdamai dengan siapapun. Kami rindu hidup kami boleh mengalami pertumbuhan iman yang baik. Hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti acara ini di kota manapun kami berada, digandeng tangannya oleh Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku, demikianlah acara kalam hari ini. Salam sehat buat kita, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa.